Suara decitan sepatu kulit di lantai marmer di Camp Nou terdengar lantang. Luis Felipe Madeira Caeiro Figo, pemuda berusia 22 tahun dari Lisbon, dengan rambut ikal yang masih hitam pekat, baru saja menandatangani kontrak yang membebaskannya dari Sporting Club de Portugal dengan harga 2,5 juta euro. Figo tidak langsung menjadi superstar. Dia harus beradaptasi. Di bawah Cruyff, dia ditempatkan di sayap kanan, sebuah posisi yang memanfaatkan kecepatan dan dribble. Kemampuannya dribble yang khas di mana dia mendorong bola, melewati lawan, dan berlari, ataupun memberikan umpan yang akurat. Fisiknya yang atletis dan stamina yang tak tertandingi membuatnya menjadi mesin yang tak kenal lelah. Dia adalah modernisasi dari winger klasik, bukan hanya menyelesaikan dribble dengan umpan silang, tetapi juga turun membantu pertahanan dan terlibat dalam build-up play. Di bawah asuhan Johan Cruyff, Bobby Robson, hingga Louis van Gaal, Figo berkembang pesat. Ia bukan hanya winger cepat, tapi juga playmaker sayap yang mampu menentukan jalannya pertandingan. Senin 21 Agustus 1995, itu adalah hari yang ditunggu. Barcelona akan membuka laga kandang pertama mereka di musim 95-96 di Camp Nou yang megah. Lawannya bukanlah raksasa Eropa, melainkan Real Sociedad, tim yang solid namun diharapkan bisa dikalahkan untuk memulai musim dengan positif. Namun, sorotan tidak sepenuhnya pada pertandingan, melainkan pada seorang pemuda berusia 22 tahun yang akan memakai jersey nomor 7, warisan dari para legenda. Di tribun, 85.000 cules memadati stadion. Mereka telah membaca koran. Mereka tahu Figo adalah talenta emas yang memenangi Golden Ball di Piala Dunia U20 dan bersinar di Sporting Lisbon. Tapi ini berbeda. Liga Spanyol lebih keras, lebih fisik, dan tekanan di Camp Nou bisa menghancurkan mental pemain terkuat sekalipun. Bisikan-bisikan terdengar. Apakah dia layak dengan harga sekitar 2,5 juta euro? Pada waktu itu harga yang sangat besar untuk pemain muda. Di ruang ganti, suasana tegang. Bobby Robson dengan logat Inggrisnya yang kental memberikan instruksi terakhir. Figo duduk di bangku, memandang jersey biru grana yang akan segera dikenakannya. Itu adalah momen yang ia impikan sejak kecil. Di sebelahnya, para pemain bintang seperti Pep Guardiola, Hristo Stoichkov, dan George Hagi menyiapkan diri. Mereka adalah bintang yang sudah mapan, dan kini Figo harus membuktikan bahwa ia layak berdiri di antara mereka. Wasit meniup peluit. Pertandingan dimulai. Figo, yang ditempatkan Robson di sayap kanan, langsung mencari bola. Ia tidak ingin bersembunyi. Menit ke-7, untuk pertama kalinya, bola diumpan ke kaki Figo di sisi kanan lapangan. Seorang bek Sociedad langsung menempelnya. Tanpa panik, Figo melakukan gerakan tipu sederhana dan melepaskan diri dari jangkauan. Ia tidak langsung menyerang, melainkan mengirim umpan silang pendek yang aman ke kotak penalti. Itu bukan momen spektakuler, tapi itu menunjukkan niat ia percaya diri dan ingin terlibat. Lalu tibalah momen yang mengubah segalanya. Sekitar menit ke-11, permainan berkembang di sisi kiri pertahanan Sociedad. Bola berhasil direbut dan dialirkan ke tengah. Luis Figo yang melihat celah mulai bergerak dari sisi kanan ke tengah, memasuki ruang antara lini tengah dan pertahanan lawan. Bola sampai di kakinya.
sekitar 30 meter dari gawang. Figo melakukan sesuatu yang berani. Ia melihat kiper Sociedad, Luis Alberto, mungkin sedikit maju dari garisnya. Tanpa ragu-ragu ia melepaskan tendangan spektakuler dari jarak jauh. Bola melesat dengan kecepatan dan akurasi yang sempurna. Ia membentuk parabola yang indah, melambung tinggi, dan kemudian turun dengan tajam, menyasar sudut kanan atas gawang. Kiper Luis Alberto hanya bisa melongo dan memandangi bola yang menjebol jaring gawangnya. Ia tak berkutik. Camp Nou yang sebelumnya berbisik meledak menjadi satu teriakan kebahagiaan yang mengguncang fondasi stadion. 85.000 orang bangkit serentak, merayakan sebuah gol debut yang hampir mustahil untuk dipercaya. Figo sendiri terlihat tak percaya. Ia berlari dengan mulut terbuka, mata membelalak, sebelum kemudian diterpa oleh rekan-rekannya. Stoichkov, sang superstar, adalah yang pertama memeluknya erat. Itu adalah pengakuan. Gol itu bukan hanya gol pembuka, itu adalah pernyataan. Sebuah pengumuman kepada dunia bahwa seorang bintang baru telah lahir di Barcelona. Gol tersebut bagaikan melepas belenggu. Figo bermain dengan bebas dan percaya diri yang memukau sepanjang sisa pertandingan. Kecepatan, dribblenya yang rendah dan terkontrol, serta kemampuannya membaca permainan menjadi hiburan utama bagi para penonton. Pertandingan berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Barcelona. Juan Antonio Pizzi menambah gol kedua. Tetapi semua orang hanya membicarakan satu nama, yaitu Luis Figo. Debut Luis Figo pada 21 Agustus 95 itu bukan sekadar memulai karirnya di Barcelona. Itu adalah momen yang langsung menjadikannya idola baru. Gol dari jarak jauhnya di menit ke-11 adalah pintu masuk yang dramatis dan sempurna ke dalam hati para culés. Hari itu, ia tidak hanya mencetak gol, ia mencetak legenda. Ia membawa angin segar dan harapan baru. Debut itu adalah janji dari petualangan epik 5 tahun ke depan. Voli yang spektakuler, dribble yang mematikan, assist yang cerdas, dan perseteruan sengit dengan Real Madrid yang akan menciptakan salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola. Tetapi pada malam itu, semua drama masa depan itu belum terbayangkan. Yang ada hanyalah seorang pemuda Portugal dengan senyum lebar dan mata yang berbinar, menerima standing ovation dari 85.000 orang yang telah ia taklukkan hanya dalam 11 menit. Itu adalah awal yang sempurna. Dalam 5 musim berseragam Barcelona, Figo meraih berbagai trofi, 2 gelar La Liga, 1 Liga Champions, Piala Interkontinental, serta gelar-gelar domestik lainnya. Tak hanya itu, di tahun 2000 ia memenangkan Ballon d'Or dan pada 2001 ia dinobatkan sebagai FIFA World Player of the Year. Tahun 2000 Luis Figo bukan lagi sekadar pemain, dia adalah ikon. Di Barcelona, dia adalah sang penyihir kanan dan pemenang Ballon d'Or, dan jantung serta jiwa dari tim yang dijuluki El Dream Team era kedua di bawah pelatih Louis van Gaal. Fans Camp Nou memujanya. Dia adalah simbol perlawanan terhadap hegemoni Real Madrid. Kontraknya akan berakhir pada 2001 dan negosiasi perpanjangan dengan Presiden Barcelona Josep Luis Núñez berjalan alot. Figo merasa tidak dihargai secara finansial sepadan dengan statusnya. Di Madrid, Florentino Perez, seorang mogol konstruksi yang visioner, sedang mencalonkan diri sebagai Presiden Real Madrid. Lawannya adalah Lorenzo Sanz, yang presiden saat itu dan baru saja memenangkan Liga Champions kedua.
Perez butuh janji kampanye yang bombastis, sesuatu yang mustahil untuk ditolak para anggota Socios dan untuk mengalahkan Suns. Janjinya, ia akan membawa bintang terbesar rival abadi mereka, Luis Figo, ke Santiago Bernabeu. Awalnya, banyak yang menganggap janji ini mustahil karena Figo begitu dicintai di Barcelona. Tapi Perez dan timnya sudah bekerja di balik layar. Perez mendekati Jose Veiga, agen Luis Figo. Mereka membuat sebuah perjanjian prakontrak rahasia. Figo sendiri pada awalnya tidak benar-benar berniat pindah. Banyak laporan menyebut ia hanya menggunakan rumor itu sebagai cara untuk menekan Barcelona menaikkan gajinya. Tapi situasi berubah setelah Perez benar-benar menang pemilu presiden Real Madrid pada Juli 2000. Pada saat rumor semakin kencang, banyak fans Barca percaya Figo tidak akan meninggalkan mereka. Bahkan Figo sendiri pernah berkata kepada media Katalan, "Jika saya pergi ke Madrid, potonglah telinga saya." Namun, Presiden Barcelona kala itu, Joan Gaspart, terlambat merespons. Ia tidak bergerak cepat untuk memperpanjang kontrak Figo atau menebus klausul kesepakatannya. Ketika Perez resmi menang pemilu, ia langsung menebus klausul rilis Figo sebesar 62 juta euro, menjadikannya transfer termahal dunia pada saat itu. Dan Luis Figo resmi ke Real Madrid. Pada 24 Juli tahun 2000, Luis Figo secara resmi diumumkan sebagai pemain Real Madrid. Transfer ini memecahkan rekor dunia. Luis Figo menjadi bintang pertama dari proyek Galacticos Florentino Perez, diikuti Zinedine Zidane, Ronaldo, Beckham, dan lainnya. Bagi fans Madrid, ini adalah kejutan menyenangkan, tapi bagi fans Barcelona, ini adalah pengkhianatan terbesar. Kepindahan Figo meninggalkan luka mendalam bagi fans Barcelona. Mereka merasa dikhianati karena Figo bukan sekadar pemain, tapi ikon dan kapten. Setiap kali kembali ke Camp Nou, Figo disambut dengan cemoohan, spanduk traidor, atau pengkhianat. Bahkan benda-benda dilempar ke lapangan. Puncaknya terjadi pada 23 November 2002 El Clasico di Camp Nou. Ini mungkin momen paling brutal dalam sejarah sepak bola. Di Camp Nou, lautan kebencian menyambutnya. Suara 100.000 fans meneriakan, "Judas, Puta, Mercenario." Bahkan saat Luis Figo hendak mengambil tendangan sudut, dilempari segala jenis benda dan beterbangan ke arahnya. Botol koin, bahkan sebuah kepala babi guling mendarat di dekat kaki corner flag. Figo tetap tenang. Dia tidak bereaksi. Dia hanya terus mengambil corner. Itu adalah tampilan ketabahan mental yang luar biasa. Dia harus menjadi antagonis di rumahnya sendiri. Di balik keos, Figo tetap pemain hebat. Di Madrid, perannya sedikit berbeda. Di bawah Vicente Del Bosque, Figo tetap di sayap kanan, tetapi terkadang dia juga menjadi playmaker utama. Dia adalah pemegang bola, pengatur tempo, dan penyuplai umpan untuk Raul dan Ronaldo. Duetnya dengan Zinedine Zidane di sisi kanan dan kiri menjadi senjata paling mematikan Madrid. Overlap dan one-two play, mereka merobek pertahanan lawan. Musim 2001-2002 adalah puncaknya. Figo memainkan peran kunci dalam membawa Madrid meraih gelar Liga Champions ke-9 mengalahkan Bayer Leverkusen di final. Dia juga memenangkan Ballon d'Or tahun 2000 dan FIFA World Player of the Year tahun 2001. Selama musim 2000 sampai 2005 di Real Madrid, Luis Figo banyak sekali mendapat penghargaan individu maupun tim
2 kali La Liga, 1 kali Liga Champions, 1 kali UEFA Super Cup, 1 kali Intercontinental Cup, dan 1 kali Supercopa de España. Luis Figo juga memenangkan beberapa penghargaan individu, Ballon d'Or tahun 2000, FIFA World Player tahun 2001, UEFA Team of the Year tahun 2003. Dan seberapapun kontroversi yang ada pada dirinya, Luis Figo adalah pemain yang hebat, dengan skill dan dribble yang mematikan, umpan silang akurat, stamina baja, dan mental pemenang. Namun, dia adalah dua legenda yang sama sekali berbeda. Di Barcelona dulu, dia adalah pahlawan yang dicintai, simbol kebanggaan dan keindahan sepak bola, dan semuanya berubah menjadi yang paling dibenci. Di Real Madrid, dia adalah legenda, simbol kekuatan, ambisi, dan kemenangan di atas segalanya, bahkan di atas loyalitas. Transfernya bukan sekadar perpindahan pemain, itu adalah pernyataan politik, perang simbolis, dan momen yang selamanya mengubah dinamika sepak bola modern. Luis Figo hidup dalam dua dunia yang bertolak belakang, dikagumi dan dibenci dengan intensitas yang sama, menjadi protagonis dan antagonis dalam satu kehidupan. Sebuah drama Shakespearean yang terukir abadi dalam sejarah sepak bola.